Tahukah Ibu dan Bapak, faktor keluarga bersama dengan pengaruh teman sebaya ternyata menjadi faktor resiko bagi murid dalam memulai penggunaan narkoba. Di sisi lain, keluarga juga sebagai faktor pelindung untuk perkembangan murid yang sehat loh. Sekolah berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Misalnya, dengan memberikan pendidikan dan dukungan yang lebih luas kepada semua murid. Namun, sekolah tidak dapat melakukannya sendiri. Sekolah membutuhkan bantuan tambahan, yaitu keterlibatan orang tua untuk turut berkontribusi dalam pencegahan tersebut. Mengapa keterlibatan orang tua menjadi penting? Pada kenyataannya, murid seringkali menjadikan narkoba sebagai bentuk pelarian ketika sedang menghadapi stres dan tekanan yang berat. Narkoba dilihat sebagai solusi yang membantu mereka dalam menghadapi situasi yang berat tersebut. Keluarga tidak hanya berperan dalam memberikan pendidikan tentang bahaya narkoba, namun juga perlu memastikan lingkungan yang aman dan yang mendukung murid untuk tumbuh dengan optimal. Murid akan rentan untuk menyalahgunakan narkoba jika tidak mendapatkan dukungan positif dari keluarga. Ini termasuk hubungan antar anak dan orang tua yang ditandai dengan komunikasi yang kurang baik antar anggota keluarga, ketidakpedulian, tidak tanggap, ketidakamanan emosional, pengelolaan perilaku yang buruk, serta lingkungan rumah yang kacau. Sebaliknya, lingkungan keluarga yang positif dapat menjadi faktor pelindung utama dari berbagai perilaku negatif termasuk resiko penggunaan narkoba. Sehingga, sebagai sumber resiko sekaligus sumber pendidikan dan pelindung utama, kolaborasi sekolah dengan orang tua menjadi hal yang sangat penting untuk dikuatkan. Bagaimana kolaborasi sekolah dan orang tua dapat dilakukan? Pertama, menjalin komunikasi antar orang tua dan pihak sekolah. Komunikasi yang positif antar orang tua dan sekolah mempunyai peran besar pada pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sekolah dapat membentuk komunitas orang tua agar terus terhubung dengan mereka. Orang tua juga dapat saling berbagi dan memberikan dukungan satu sama lain. Informasi yang disampaikan tidak selalu tentang penyalahgunaan narkoba loh ya. Bisa juga membahas tentang bagaimana pentingnya keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah agar tercipta lingkungan belajar yang sehat. Contohnya, sekolah dapat memberikan informasi mengenai kegiatan dan perkembangan murid secara teratur sehingga orang tua mengetahui kemampuan dan kekurangan anak mereka. Kemudian, sekolah dapat mendorong orang tua untuk membantu murid dari rumah, seperti saat mengerjakan tugas atau pekerjaan rumah. Komunikasi antar sekolah dan orang tua dapat dibangun melalui mengadakan open house sekolah di awal tahun pelajaran, kunjungan ke rumah atau home visit, telepon, website sekolah, pelatihan atau seminar untuk orang tua, pameran tugas kolaborasi anak dengan orang tua di sekolah, jadwal komunikasi khusus untuk orang tua, chat group, email, dan lain-lain. Pastikan sekolah bersikap ramah, terbuka terhadap ide dan saran, transparan, dan konsisten ya ketika berkomunikasi dengan orang tua. Kedua, libatkan orang tua dalam mengembangkan, memelihara, dan mempromosikan program pendidikan anti narkoba di sekolah. Sekolah dapat berkonsultasi dengan orang tua mengenai program-program pencegahan penyalahgunaan narkoba yang akan dilakukan. Berikan kesempatan kepada orang tua untuk memberikan pandangan dan ide-idenya. Tentunya, sekolah harus mendengarkan orang tua dengan seksama, memahami tantangan mereka, dan mencari solusi bersama-sama. Jika ada orang tua yang bekerja di lembaga pencegahan dan penanganan narkoba, ibu dan bapak dapat mengundang mereka untuk menjadi narasumber atau bisa juga untuk berdiskusi bersama, serta membantu merumuskan kebijakan di sekolah maupun bersama-sama dengan sekolah dalam mendampingi siswa yang terindikasi penyalahgunaan narkoba. Ketiga, sediakan sumber belajar bagi orang tua. Pastikan sekolah memberikan informasi tentang bahaya narkoba dan bagaimana cara orang tua melakukan pencegahan dan penanganannya. Misalnya, sekolah dapat mengadakan pelatihan ketahanan keluarga dari narkoba. Sumber belajar lainnya yang dibutuhkan biasanya mengangkat isu-isu seperti dunia remaja, perkembangan anak, cara mengenali dan mengatasi emosi, depresi dan kecemasan pada anak, pengembangan minat dan bakat anak,
cara berkomunikasi dengan anak, dan lain sebagainya. Informasi tersebut dapat bermanfaat sebagai rujukan bagi orang tua dalam mengasuh dan mendidik murid di rumah. Nah, kolaborasi ini tidak cukup hanya dengan mengadakan berbagai program yang melibatkan orang tua ya. Perlu juga loh dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan berkelanjutan dari inisiatif keterlibatan orang tua tersebut. Sekolah dapat melakukan survei terkait program yang sudah terlaksana, sehingga akan terlihat apakah program sudah berjalan dengan efektif atau belum. Setelah mendapat umpan balik, sekolah dan orang tua dapat membuat perubahan yang lebih baik di sesi berikutnya. Terkadang, sekolah menganggap kebutuhan mereka sesuai dengan kebutuhan orang tua. Jadi, pastikan ya untuk selalu mengumpulkan informasi tentang kebutuhan orang tua ketika sekolah akan melibatkan mereka. Informasi tersebut dapat dikumpulkan melalui survei, wawancara, ataupun diskusi secara langsung dengan orang tua. Berikan juga ruang bagi orang tua untuk ikut berdiskusi tentang bagaimana cara yang tepat untuk mereka dapat berkontribusi. Meskipun dibutuhkan beberapa waktu untuk membangun kolaborasi yang kuat antar sekolah dan orang tua, interaksi yang teratur akan selalu memiliki efek positif pada upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba loh ya. Selamat mencoba!